Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Islam kita berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bertemu kembali pada acara kita berikut ini terkait dengan masih bicara tentang bid'ah. Pada episode yang kemarin kita sudah bicara tentang posisi Maulid Nabi SAW tentang bid'ah atau tidak. Berikut ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu bid'ah secara bahasa dan secara istilah. Kenapa ini penting? Supaya jangan kita takut. Sedikit-dikit orang mengatakan bid'ah, tapi kita harus tahu apa itu bid'ah, sehingga kita tidak minder. Begitu orang mengatakan bid'ah terus kita minder, ya, jangan sampai begitu. Mari kita mengetahui secara pasti apa itu bid'ah. Pertama kita akan bahas tentang bid'ah secara bahasa. Para ulama setelah membaca tentang hadis Nabi SAW yang berbunyi kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Apa itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa. Al-bid'atu logatan ma umila ala ghairi misalin sabiqin, ay ma umila min duni an yasbiqa lahu syar'iyyatun min kitabin wala sunnatin. Al-bid'ah, bid'ah itu adalah secara bahasa sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Yaitu sesuatu yang dikerjakan tanpa ada dasar syariah, baik itu dari kitab maupun sunnah Nabi SAW, baik dari kitab Al-Quran maupun sunnah. Ini definisi dari ulama. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang dikerjakan tidak ada contohnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Ulama lain memberikan definisi juga, masih dalam definisi secara bahasa, ma fa'ala ahadun ibtida'an min ghairi yataqaddamahu ghairuhu, sesuatu yang dikerjakan oleh seorang sebagai pertama kalinya tanpa ada yang mendahulunya. Ini definisi yang sama dengan di atas, yaitu sesuatu yang dikerjakan oleh seorang tanpa ada yang mendahulunya, tanpa ada contoh sebelumnya. Cara bahasa. Jadi bid'ah itu cara bahasa ya apa saja yang dilakukan seorang tanpa ada contoh, itu bid'ah. Ya, walaupun sekarang orang mengatakan Anda bid'ah, santai saja. Karena memang sesuatu yang dikerjakan tanpa contoh bid'ah. Contoh sekarang lebih konkret kita sekarang adalah orang merokok. Rokok itu ditemukan pada tahun sekitar 200 tahun sesudah Nabi SAW meninggal dunia. Berarti orang merokok itu pelaku bid'ah. Ya begitu jadinya, karena dia menemukan pertama kali, tidak ada contoh sebelumnya. Pelaku bid'ah jadinya. Kalau kita garis bawahi semua maka menjadi semua pelaku bid'ah seperti orang merokok, maka dia
masuk neraka. Kullu bid'atin dolalah, maka setiap bid'ah itu dolalah. Wa kullu finnar, dan dolalah itu neraka. Berarti perokok itu masuk neraka. Apa begitu? Apa begitu pemahaman kita? Nah, inilah kita yang mengetahui cara bahasa beda itu sesuatu yang dilakukan tidak ada contohnya. Tapi apa harus masuk neraka orang merokok itu? Berani gak kita melakukan masuk neraka orang merokok itu? Atau Maulid Nabi? Berani gak kita melakukan masuk neraka kalian? Belum tentu, nggak berani kita mengatakan begitu. Karena apa? Karena cara bahasa beda itu memang perbuatan yang tidak ada contohnya. Itulah beda cara bahasa. Bid'ah cara bahasa sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contohnya. Baik itu perbuatan yang nyata seperti membuat pesawat, membuat HP dan sebagainya, itu temuan orang itu yang tidak contohnya, semua bid'ah. Tapi belum tentu masuk neraka. Karena secara bahasa bid'ah itu artinya temuan yang baru, belum ada contohnya. Nah, ini cara bahasa.